sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati, dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Apa kabar pemirsa? Salam sehat, Go Healthy. Pemirsa, Go Healthy kini telah hadir lebih dari 2000 episode. Sebuah bukti nyata komitmen Gogomol dan juga Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan juga inspirasi kesehatan bagi pemirsa setianya. Pemirsa, hari ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh 2 orang praktisi kesehatan bersama saya di sini. Apa kabar Mbak Lula dan juga Mas Yo? Kabar baik. Alhamdulillah. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Dan tentunya kita juga kehadiran narasumber Bapak Saroni, atau yang lebih akrab dipanggil Bapak Roni. Beliau adalah pasien gagal ginjal yang kembali hadir lagi ke Go Healthy untuk bercerita seputar kesehatannya yang sudah jauh meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa kedatangan Bapak Roni lagi ke studio untuk bercerita seputar perkembangan kesehatan Pak Roni nih. Pak Roni, tadi sebelumnya kita sudah melihat bersama-sama ada video yang menceritakan tentang problem atau masalah manusia di zaman modern. Kira-kira relate nggak dengan kehidupan Bapak mungkin di masa lalu? Ya mungkin kalau dengan masalah yang sekarang ya agak berbeda. Di mana dulu banyak sekali masyarakat awam tentang kesehatan yang pada akhirnya zaman sekarang menuai hasil dari ketidaktahuan, ketidakmengertian tentang kesehatan. Bahwa begitu pentingnya tentang kesehatan. Sudah kewajiban kita untuk merawat tubuh kita agar selalu sehat walafiat. Begitu Pak. Amin. Ya. Amin, amin. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita mau flashback nih riwayat kesehatannya Bapak Saroni. Kita simak bersama-sama profil beliau berikut ini. Saroni, bersama istri tercinta, ia pernah hadir di Go Healthy, menceritakan tentang pengalamannya terkena gagal ginjal. Ketika saya divonis gagal ginjal oleh dokter rumah sakit, saya shock dan nggak percaya, Bapak harus cuci darah. Ya sampai dari hari itu juga saya menjadi penderita gagal ginjal. Ia mengaku menyesal, andai saja dulu ia lebih memperhatikan pola hidupnya menjadi lebih sehat. Mungkin ia tidak perlu menjalani cuci darah karena ginjalnya masih baik-baik saja. Nah, berjalan setelah cuci darah kurang lebih 1 tahun, baru mulai meningkat hipertensi jadi 147, asam urat angka tertinggi terakhir itu 14,1. Cuman waktu itu ada bengkak di kaki dan muka. Sakit kepala, bahkan kadang-kadang kepala seperti agak kesemutan gitu. Roni tidak mau pasrah. Ia ingin bisa hidup lebih sehat dan kabarnya kini pun sudah jauh membaik. Tapi setelah menggunakan teknologi laser ini ya alhamdulillah sekarang ini nggak pernah merasakan sakit di kepala. Aman aja udah. Badan juga fit, enak terus. Dan akhirnya mungkin saya juga berpesan pada teman-teman yang sesama-sama penderita, gunakanlah teknologi laser dan itu akan sangat membantu Anda sekali. Ini apa aja sih Pak manfaat yang dirasakan oleh Pak Roni setelah Pak Roni rutin menggunakan teknologi laser? Coba di-sharing Pak sama teman-teman kita di rumah. Saya akan bercerita tentang kondisi saya yang mengalami gagal ginjal. Dulu pertama sekali saya mengalami susah tidur, sulit tidur. Begitu bisa tidur, bangun badan pada sakit. Ya kurang nyaman lah, kayak pegel-pegel begitu.
Terusan kepala juga sering sakit. Mirip seperti sakitnya kekurangan HB. Terusan badan itu benar-benar kurang nyaman. Jadi seperti apa ya? Seperti darah beku. Bahkan di bibir saya ini biasanya di bibir bagian bawah kalau mau ngomong tuh gak kayak ketahan. Serasa kaku. Dan ketika saya cuci darah, sering banget saya ngalamin darah beku. Terlihat dari filter aja, maka cuci darah tuh pun nggak 100%, akhirnya selesai karena darahnya beku. Ketika saya menggunakan teknologi laser, alhamdulillah tidur saya mulainya pun gampang, ketika bangun pun badan fit, pusing di kepala udah hilang semuanya, dan darah saya tuh lancar sekali. Dan nggak pernah ngalamin darah beku ketika mesin cuci lagi. Begitu. Sekarang saya mau ngajak pemirsa juga Pak Roni bermain benar atau salah. Penurunan fungsi ginjal tidak bergejala. Jawabannya benar ataukah salah? Benar. Benar. Apakah sesuai dengan pengalaman Bapak? Ya, berdasarkan pengalaman. Baik, kita simpan jawaban Pak Roni. Pemirsa, jawabannya adalah benar. Sekarang kita tanyakan sama Mbak Lula. Apakah jawabannya sesuai? Jadi jawabannya Pak Roni ini udah tepat. Jawabannya memang benar. Penurunan fungsi ginjal sering tidak menimbulkan gejala, apalagi di stadium awal, di awal-awalnya. Tapi kalau cerita mengenai Pak Roni agak berbeda. Pak Roni sampai kaget ternyata divonis langsung stadium 5 ya Pak, stadium akhir. Jadi tentunya kalau di stadium akhir adalah gejala yang timbul yang barangkali tidak dimengerti atau abai begitu jadinya. Kita tidak mengerti bahwa itu larinya ke arah ginjal. Apa sih yang terjadi sama ginjal kemudian gitu, baru ketahuannya dalam keadaan yang sudah parah. Ada beberapa alasan. Yang pertama, manusia punya 2 ginjal. 1 ginjal sehat saja sudah cukup untuk membuat si manusia itu bisa kemudian bekerja secara sempurna ya, semua organnya. 1 ginjal saja, tapi kita punya 2 ginjal. Karena itu si ginjal ini saling membantu. Ada yang namanya, jadi si ginjal ini punya kemampuan untuk beradaptasi waktu sebetulnya dia sudah punya permasalahan. Sudah ada penurunan fungsi ginjal, tapi ginjalnya beradaptasi karena mereka berdua nih saling tolong sebetulnya. Waktu kemudian timbul gejala, sebetulnya dua-duanya sudah rusak, sudah nggak ada bisa lagi saling tolong. Yang kedua, yang paling penting adalah biasanya penyebab dari gagal ginjal ini adalah penyakit kronis yang jalannya tuh pelan-pelan. Jadi dia merusak pelan-pelan dalam waktu yang cukup lama. Jadi waktu kemudian ada penurunan fungsi, kita nggak sadar. Nah contohnya ya, misalkan hipertensi, misalkan diabetes, atau misalkan asam urat yang tinggi. Tiga-tiganya kadang-kadang kita punya gula darah yang tinggi, punya tensi yang tinggi, atau punya asam urat yang tinggi, kita nggak punya gejala apapun dan tidak merasa apapun. Karena tidak merasa apapun, kita tidak mencari pertolongan dan tidak mencari terapi. Padahal tidak merasa apapun bukan berarti tubuh kita baik-baik saja. Sebetulnya ginjal, jantung, dan organ-organ penting yang lain sedang tersiksa. Yang biasanya duluan gagal, itulah yang kemudian menimbulkan gejala. Di tempatnya Pak Saroni, maaf ya Pak ya, karena asam urat yang tinggi, kemudian yang tersiksa adalah ginjalnya. Akhirnya ginjalnya yang kemudian tidak bisa ditolong dan dia menurun dan akhirnya gagal ginjalnya. Terima kasih penjelasannya Mbak Lula. Jadi jawaban dari Pak Roni ini sudah tepat ya pemirsa, bahwa penurunan fungsi ginjal tidak bergejala adalah benar. Pemirsa, kita ada data hasil pemeriksaan dari Pak Roni ya, kita lihat bersama-sama ya. Bisa dibantu jelaskan ya oleh Mas Yohanes? Jadi pemirsa, kita sudah mempunyai data perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Nah, kalau dari tekanan darah sendiri sebelumnya ini 170/78. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, hasilnya di 129/78. Ini sudah mulai terkendali ya, tapi memang perlu dikendali lebih lanjut ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah asam urat. Sebelumnya ini 8,7. Nah, setelah menggunakan teknologi laser, sekarang angkanya di 6,2. Ini sudah mulai baik. Untuk pemeriksaan kolesterol, ini hasilnya oke di 175
Nah, karena kan targetnya adalah kurang dari 200 dan kadar gula darah puasa di 94. Ini hasil yang optimal. Dari penggunaan rutin teknologi laser, apa Pak yang paling berkesan Pak? Yang Bapak rasakan maupun yang orang lihat? Ya, saya tuh lebih semangat sekarang ini. Nggak ada lemes-lemesnya kalau saya tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya saya bilang tadi, saya masih sanggup olahraga seminggu 3 kali, jalan kaki bahkan 1 kilo. Dan dari tetangga-tetangga yang lihat juga mereka nggak melihat bahwa saya itu sakit. Bahkan mereka nggak percaya kalau saya sakit gitu. Apa yang sudah dikerjakan sih sama Pak Saroni ini? Pak Saroni ini udah pola hidup sehat. Tambahannya adalah menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri seperti yang digunakan oleh Mas Adit ini ya. Kenapa di tangan kiri? Karena dia akan kemudian menyinari 2 pembuluh darah besar. Dan nanti kemudian sinar lasernya ini akan menembus lapisan-lapisan kulit dan sampai ke pembuluh darah. Kalau sampai di pembuluh darah, apa yang akan terjadi? Lapisan pembuluh darah sebelah dalam yang namanya endotel akan mengeluarkan nitric oxide atau zat NO yang akan dibawa ke seluruh tubuh. Zat NO ini kalau ketemu di pembuluh darah, dia akan menyebabkan pembuluh darah menjadi lebar, dilatasi atau rileks. Karena dia melebar dengan sendirinya, gesekannya jadi berkurang. Gesekan yang berkurang akan menyebabkan tensi akan lebih terkendali. Di tempat lain juga, karena dia akan melebar pembuluh darahnya, dengan sendirinya sirkulasi akan menjadi lebih lancar. Dijaga yang namanya asam urat tinggi, gula darah tinggi, ini larinya adalah ke darah yang kental. Darah yang kental yang ditakutkan cuma satu, terjadi gumpalan yang kita sebut dengan nama trombus. Si gumpalan ini bisa melewati pembuluh darah yang besar, tapi ketika melewati pembuluh darah yang kecil, yang kita takutkan adalah terjadinya sumbatan. Sumbatan di otak jadi stroke. Sumbatan di jantung jadi serangan jantung. Dengan teknologi laser, si sumbatan-sumbatan ini, si trombus ini akan diuraikan sehingga semua sel-sel darah bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai ke pembuluh darah yang terkecil. Sudah saatnya, pertama, pola hidup sehat harus dijalankan. Tambahkan teknologi laser untuk mendapatkan kesehatannya optimal. Dan buat teman-teman yang sudah mengalami gagal ginjal dan cuci darah, memang betul gagal ginjalnya tidak bisa diobati. Tapi yang harus dikerjakan adalah menstabilkan semua permasalahan sebelumnya. Apa penyebab gagal ginjalnya supaya tidak terjadi komplikasi yang lain. Tadi Mbak Lula sudah menjelaskan tentang teknologi laser berfungsi untuk menguraikan trombus dan menstabilkan tekanan darah. Tetapi teknologi laser juga bisa meningkatkan energi tubuh kita. Caranya bagaimana? Yaitu dengan meningkatkan kerja mitokondria. Jadi ketika mitokondria ini bekerja, maka gula dan kolesterol akan diubah menjadi energi. Nah, hasilnya apa? Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, gula darah, kolesterol akan tetap stabil, energinya menjadi lebih meningkat. Seperti yang Pak Roni alami. Jadi setelah menggunakan teknologi laser, lebih berenergi dan terlihat dari hasil pemeriksaannya gula darah, kolesterol, asam urat dalam kondisi stabil. Nah, jadi bagi Anda pemirsa di rumah yang mengalami hipertensi, gula darah, kolesterol, asam urat tinggi, ayo lakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Ayo gunakan AQ Laser secara rutin 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Cara mendapatkan AQ Laser adalah dengan menghubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Silakan juga mendownload aplikasi Lagoon by Gogomall. Segera install di App Store atau Google Play dan nikmati juga berbagai manfaatnya. Di awal tahun 2025, Gogomall meraih beberapa pencapaian luar biasa. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, Gogomall meraih sertifikasi ISO 9001, yaitu mutu dan kualitas standar internasional. Yang ketiga, Gogomall meraih penghargaan Super Brand di kategori TV Media sebagai bukti kepercayaan konsumen kepada Gogomall yang terus memberikan kualitas produk dan juga layanan terbaiknya. Lalu yang keempat, pembukaan kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Semua layanan operasional terpusat di Alam Sutra Kota Tangerang, pemirsa. Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen.
konsumen. Jadi kami mengundang Anda semua untuk segera datang berkunjung ke cafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Ayo, segera gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pak Roni, saya mau nanya nih, Bapak kan rutin melakukan kegiatan cuci darah. Itu kalau Bapak cuci darah pernah nggak dipakai alatnya? Atau pernah ada yang nanya nggak? Kalau sesama teman HD sih belum ada yang nanya. Cuman kalau dari tetangga, emang saya kadang kan kalau saya pakai sering sambil olahraga, saya pakai gitu. Jadi apa itu bicaranya? ditanya pakai apa kok gede amat jam, bilang gitu. Oh saya pikir ini, saya bilangnya dokter laser, saya bilang. Buat apa? Ya buktinya sekarang saya fit nggak nih badan saya kan? Iya kayak nggak sakit Pak Roni. Ya ini mungkin manfaatnya dari sini, saya bilang. Kalau misalnya kebanyakan pasien gagal ginjal nih Pak nih, itu karena apa Pak? Apa karena hipertensi atau apa yang Bapak pernah ngobrol? Kalau yang saya tahu teman-teman HD saya kebanyakan dari diabetes. Gula ya Pak. Dari Jantung. gula. Sama jantung. Itu penyebab terbesar ya Pak ya? Iya. Paling banyak kasusnya seperti itu. Mungkin jantung itu maksudnya ke arah hipertensi ya Pak. Karena hipertensi itu bikin juga permasalahan di jantung. Jadi kalau bicara kemudian gagal ginjal ini pemirsa, kita nggak bicara mengenai usia lagi sekarang. Karena sebetulnya balik ke pola hidup sehat. Waktu kemudian pola hidupnya tidak terlalu sehat, makannya juga sembarangan. Mulai nih kita punya hipertensi, kita punya diabetes dari usia yang masih muda. Jadi kalau dulu nih Pak, orang gagal ginjal, orang sakit jantung, kita taunya nih yang stroke, semua tuh yang udah tua-tua, umurnya di atas 50-60. Sekarang nggak begitu lagi pemirsa. Tadi anak muda umur 20 tahun pun bisa kemudian gagal ginjal karena apa? Kemungkinan hipertensi, kemungkinan diabetes, atau penyakit lain yang sebetulnya berhubungan dengan gaya hidup yang tidak sehat. Karena itu siapapun gitu, di usia berapapun harus menjaga pola hidup sehat untuk menjaga tensinya, menjaga gula darahnya, dan tambahkan teknologi laser dalam kehidupan kita supaya mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, kita ada info menarik nih untuk kita ketahui bersama pemirsa. Tahukah Anda pemirsa, apa itu hipertensi nokturnal? Silakan, Mas Yo. Ya, normalnya pada saat malam hari, tekanan darah kita ini akan cenderung turun. Biasanya 10-20%. Tetapi ada satu kondisi yang disebut dengan hipertensi nokturnal. Hipertensi nokturnal ini di mana tekanan darah ini akan lebih meningkat. Kita ambil patokan adalah lebih dari 110/70. Nah, ketika terjadi hal demikian, maka tubuh akan memberikan respon. Kondisi ini akan terjadi pada orang yang sensitif terhadap garam. Tetapi selain kondisi ini, ada beberapa kondisi yang dapat memicu munculnya hipertensi nokturnal. Seperti orang dengan diabetes, orang dengan obesitas, orang dengan gagal ginjal, kemudian orang yang kurang tidur. Ini akan terjadi hipertensi nokturnal. Nah, gejalanya apa saja ketika terjadi hipertensi nokturnal? Ini yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah sering terbangun pada malam hari, kemudian sering buang air kecil pada saat malam hari, kemudian yang berikutnya adalah sering ngorok. Dan yang berikutnya adalah sesak napas. Jadi ketika Anda mengalami gejala demikian, ayo lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan agar dapat dilakukan penanganan secara optimal. Baik, itu dia infonya pemirsa. Dan kita lanjut membicarakan tentang teknologi laser yang harus rutin digunakan ya pemirsa ya. Juga termasuk harus rutin menggunakan teknologi tambahannya yang termasuk dalam satu paket, yaitu teknologi intranasal dan juga teknologi NMES. Mungkin bisa dibantu jelaskan manfaat dari penggunaan rutin teknologi intranasal dan juga teknologi NMES oleh Mbak Lula. Silakan Mbak Lula. Jadi teknologi laser ini punya ekstensi yang namanya intranasal.
digunakan dalam rongga hidung sehingga dinamakan intranasal. Kenapa di rongga hidung? Karena dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh-pembuluh darah kecil yang berhubungan langsung dengan pembuluh darah di area kepala. Di kepala ini ada otak, ada semua panca indera, yang penting-penting semuanya ada di sana. Ketika sinar laser ini menyinari pembuluh darah di daerah hidung kita, akan dikeluarkan zat nitrik oxide yang kemudian akan dibawa ke seluruh daerah kepala. Yang terjadi adalah pembuluh darah akan membesar dan sirkulasi menjadi lebih lancar. Sirkulasi yang lancar ini kemudian akan menyebabkan orang-orang dengan keluhan sakit kepala, migrain, vertigo, bahkan sinusitis jadi terbantu, gejalanya menjadi berkurang dan terkendali dengan baik. Di sisi lain bahwa zat NO sendiri bersifat neuroprotektor. Dia akan menjaga fungsi sel-sel otak kita dan fungsi seperti kognitif, kemudian fungsi memori, sehingga mencegah terjadinya kepikunan. Di sisi lain bahwa NO juga akan membantu mencegah terjadinya penuaan dini. Sirkulasi darah yang lancar ini mencegah terjadinya stroke maupun stroke yang berulang. Jadi jika Anda punya teknologi laser, pastikan Anda gunakan intranasalnya. Kemudian pemirsa, ada satu ekstensi lagi yang disebut dengan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, ini penggunaannya mudah, hanya ditempel pada otot, bisa pada lengan, paha, atau betis. Nah, pada orang-orang seperti pasca stroke yang mengalami kesusahan untuk olahraga, kemudian pasien-pasien diabetes yang susah untuk berjalan, gagal ginjal. Nah, ini cocok digunakan karena akan menstimulasi otot dan saraf untuk menggerakkan otot tersebut. Karena otot ini perlu bergerak. Karena fungsi otot banyak. Yang pertama adalah metabolisme gula. Kemudian ketika otot ini tidak bergerak, maka otot akan cenderung mengecil. Kalau otot mengecil, maka untuk bergerak agak susah. Kemudian untuk berdiri juga tidak bisa menopang tubuh. Sehingga NMES diperlukan untuk hal demikian. Jadi bagi Anda pemirsa yang sudah menggunakan teknologi laser, ayo gunakan secara rutin beserta dengan dua ekstensinya, yaitu intranasal dan NMES, karena ini merupakan satu kesatuan. Pemirsa, berikut ada cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat teknologi laser, dan kebetulan masyarakat ini juga akan bercerita tentang pengaruh dari gagal ginjal yang beliau derita. Kita simak bersama-sama video berikut ini. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Tentunya Bapak juga ingin pemirsa di rumah, terutama yang memiliki masalah yang sama seperti yang Pak Roni rasakan, untuk bisa merasakan juga manfaat dari penggunaan rutin teknologi laser. Silakan Pak, kita ajak Pak, Ya. pemirsa di rumah. Bagi teman-teman atau saudara-saudara atau sahabat saya yang sependeritaan, mari kita gunakan teknologi laser ini untuk kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan teknologi laser ini, ya memang kekurangan kita akan menjadi satu kelebihan untuk kita semua. Begitu ya Pak. Baik. Dan saya terima kasih sekali Pak Roni sudah berkenan untuk kembali hadir di Go Healthy, sudah berbagi cerita seputar manfaat penggunaan teknologi laser yang dirasakan secara pribadi oleh Pak Roni. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Lula sudah berbagi informasi yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Mas Yohanes juga sudah berbagi informasi yang sangat-sangat berharga buat kita semua. Dan pemirsa, segera gunakan AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu
membantu kesehatan masyarakat di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Aquilaser ini menggabungkan teknologi laser dan juga NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan. Dan Aquilaser telah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Ayo, gunakan Aquilaser 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit, juga termasuk teknologi intranasal dan NMES yang dipakai menjadi satu kesatuan. Semuanya digunakan rutin, dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat tinggi. Harapannya tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Bagaimana cara mendapatkan Aquilaser? Hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda. Segera pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia, atau dapat juga melalui aplikasi Lagun by Gogomall. Segera install di App Store atau Google Play, juga nikmati berbagai manfaatnya. Dan bisa juga langsung segera kunjungi kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.